Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kita membahas sedikit lanjutan video ya, yang nomor berapa nih? Yang berkaitan tentang pengolahan data ya. Jadi pengolahan data ini pasti keluar anak-anak sekitar minimal 3 nomor ya. Kalau nggak nomor 28, 29, 30. Intinya kita harus bisa ya, biar nanti ketika ada soal pengolahan data nilai kita menjadi bagus karena banyak nomor yang kita bisa ya. Salah satunya adalah yang terkait tentang pengolahan data. Nah, harapannya ini bisa menjadi salah satu bahan belajar, menambah wawasan anak-anakku, sehingga nanti ketika ujian literasi numerasi yang utama kalian semua diberi hasil yang maksimal, kemudahan dan kelancaran. Kita akan membahas yang soal yang ini ya. Nah, dari diagram ini adalah nilai ulangan kelas 6. Dari diagram tersebut dapat disajikan pernyataan berikut. Nah, ini kita hitung dulu ya. Yang biru ini adalah yang laki-laki, yang perempuan ini yang merah. Jadi kan ini 2 ada 4 ya. Ini yang perempuan 2, yang laki-laki 2, perempuannya 4. Kemudian yang ini laki-lakinya berapa nih? 3 ya kan, ini kan 3 ini. 1, 3 ya. Ini setiap ini tuh angka. Kemudian yang perempuan ini 2. Kemudian yang laki-laki yang dapat 88 itu ada 4. Yang perempuan dapat 2. 96-nya itu ada berapa ini? Ada 3. Yang laki-laki ya, perempuannya ada 2. Kemudian yang 100 ya, laki-lakinya dapat berapa? 2. Perempuannya dapat 1. Nah, ini adalah kelas 6 nih, totalnya berapa? Jadi kalau 80 itu ada berapa anak? 6. 87 ada 5, 88 ada 6, 96 ada 5, 100 ada 3. Berarti total anak kelas 6 itu berapa? 6 tambah 5 11 ya kan. Kemudian 11 tambah 6 yaitu 17. 17 tambah 8 yaitu 25. Nah, jadi jumlah kelas 6 itu adalah 25 anak, seperti itu. Nah, kemudian kita bawa ke pernyataan. Jumlah siswa kelas 6 adalah 25. Benar ya. Cari ada satunya. Ya, ada satunya yang mana nih? Oh, semuanya ada satunya ya. Jadi kemungkinan jawabannya benar nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, jumlah siswa perempuan adalah 11. Berarti yang perempuan kan yang merah ini ya. Maka 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. Benar ya. Yang ada 2-nya anak-anak. Oh, 2 semua ada ini. Nah, kita cek yang nomor 3. Siswa laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-lakinya berapa sih? Yang biru ya, maka yang depan. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 2 yaitu 14. Ini adalah yang laki-laki. Kemudian yang perempuan berapa nih? 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. Ini adalah yang perempuan. Nah, kita baca lagi. Siswa laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-lakinya 14, perempuannya 11, maka benar. Ya, kemudian yang ada 3-nya nih. Oh, berarti antara A dan B. Antara A dan B ini bedanya apa? 5 dan 6 ya, bedanya 5 dan 6. Berarti kita lihat di sini. Rata-rata ulangan siswa kelas 6 adalah 88,92. Nah, caranya gimana anak-anak? Caranya adalah rata-rata itu adalah jumlah data ya kan dibagi banyak data. Banyak datanya ada berapa? Ya tadi ada berapa anak tadi? Yaitu ada 25. Nah, jumlah datanya ini berapa? Berarti kan 80 kali 6. Karena dia ada 6 kan, maka berapa anak? 160 ya kan. Kemudian 87 kali 5. Karena ada 5 anak yang dapat 87. Maka 87 kali 5 itu berapa? 7 kali 5 itu 35. 3 berarti 40 3. Kemudian yang dapat 88 ada 6 nih. Berarti 48 tambah 48 tambah 4 yaitu 528. Kemudian yang 96 dapat 5 anak. Berarti berapa? 480. Kemudian ini 300. Nah, ini kalau dijumlah berapanya anak-anak? Ini 160 tambah 435 itu berapa? 595. Kalau yang ini 8 ya kan, ini 0, 51 berarti 13. Berarti 8 tambah 5 13, 51 0, ini 9. Nah, 1903. Nah, ini kalau dibagi dengan
25 ketemunya adalah, nah di sini ada yang salah ya. Ini saya harusnya kan 86 itu berapa? 480 ya anak-anak ya. Nah ini mohon maaf nih, salah nih. Nah jadi anak-anak, seorang guru pun harus hati-hati. Nah apalagi kalian. Jadi intinya adalah kita siapapun ya, siapapun kita harus hati-hati, harus fokus dalam menghadapi soal. Karena soal yang mudah itu akan salah meskipun dikerjakan bagi orang yang pintar kalau dia nggak teliti ya. Tapi mohon maaf, soal yang mudah akan benar dijawab sama orang yang biasa-biasa saja kalau dia itu fokus. Ya intinya adalah kita harus teliti ya. Kita ulangi dari awal. 86 itu adalah 480 ya. Kemudian 87 kali 5 435 ya kan. 88 kali 6 4528. Ini udah benar ya. Tinggal kita jumlah. 480 tambah 435 itu berapa anak-anak? Berarti 915. Kemudian 528 tadi kan jumlah kadangan ini kan 1308. Kita tinggal dijumlahkan. 5 tambah 8 itu berapa? 13 ya kan. 1 2 2 2. Nah, ini baru benar ya. Berarti 2223 dibagi 25. Nah, caranya gimana? Diporogapit anak-anak. 2223 dibagi 25. Ini kan 22 nggak bisa bagi 25, maka 22 ini ya. Nah kalau dibagi 5, 25 berapa ketemunya? 8. Maka 5 kali 8 kan 40, 5 4 berarti 220. Kemudian dibagi, ini tinggal 2. 2 bagi 25 nggak bisa turunkan 3. Sudah menurunkan. Ini 25 kali 8 itu 200. 25 kali 8 itu berarti 5 kali 8 0, 5 4 ya. 2 kali 8 16, 200 ya. Ini 22. Kemudian 22 bagi 25 nggak bisa turunkan 3, maka 223 bagi 25 yaitu 8 ya. Masih 220 nih anak-anak. Nah kemudian 3 ya kan. 3 bagi 25 nggak bisa, mau menurunkan sudah nggak ada ya kan, maka kasih koma. Jadi 30 nih, 30 ini 200 ya. Maka 230. Nah 230 bagi 25 itu berapa? 9 ya kan. 9 kali 25 itu 5 nyimen 4, maka 18 tambah 4 225 ya, seperti itu. Maka cari yang dia itu belakang komanya ada 9-nya, maka yang 5 ini benar. Otomatis yang 6 salah, maka jawabannya yang mana? Berarti 1 2 3 dan 5, maka jawabannya yang mana anak-anak? 1 2 3 5, maka yang A, seperti itu gitu ya. Insya Allah anak bisa ya. Intinya siapapun kita harus teliti dalam mengerjakan soal, karena teliti itu sangat bermanfaat ya anak-anak, terlebih lagi bagi pelajaran literasi numerasi. Fokus, teliti, dan harus hati-hati itu sangat diperlukan dalam mengerjakan. Semoga besok diberi kemudahan ya, dan kelancaran serta hasil yang maksimal. Pembahasan soal berikutnya. Nah di sini ada diagram lingkaran, lagi-lagi tentang pengolahan data ya, diagram lingkaran. Diagram tersebut menunjukkan koleksi buku di perpustakaan SD Cahaya. Koleksi cerita bergambar 40 lebih banyak dari kamus ya, bergambar itu 40 lebih banyak daripada kamus, maka selisihnya 40 ya. Ini sudah setengah lingkaran nih. Berarti kalau persen kan ini 25%. Ya kan? Sudah ada 35, jadi 50 kurang 15 ya. Nah, kemudian karena dia itu setengahnya lingkaran sudah kita ketahui ya, maka kita baca soalnya. Koleksi buku pelajaran, maka yang ini 3 kali buku novel, 3 kali novel, maka 3 dikali novelnya 10%, maka ini 3 kali 10 yaitu 30% anak-anak. Nah sehingga ini biar jadi setengah lingkaran atau 50%, maka ini 20%, kayak gitu ya. Nah kita kerjakan dari sini. Selisih buku gambar dengan kamus itu adalah 40. Berarti banyak yang bergambar kan? Berarti 25 kurang 20 maka 5%. 5% ya. Dikali totalnya kan kita belum tahu ya. Maka kita harus dulu total sama dengan 40. Nah, seperti itu. Nah, mencari total itu anak sama saja dengan 40
ya kan, dikali 100 dibagi 5, ini dibalik ya, sehingga berapa ini? 4.000 bagi 5 itu 800. Itu adalah total buku di perpustakaan SD Cahaya. Nah, pertanyaannya apa ini? Jumlah buku pelajaran dan cerpen di perpustakaan ada berapa? Buku pelajarannya 30%, cerpennya ada 15, maka 45%. Nah, caranya adalah, artinya persen itu adalah 45 per 100. Nah, kita kalikan dengan totalnya. Total buku di perpustakaan tadi ada 800 tuh, maka dikalikan saja. Nah, ini ada 02, kita bisa coret, tinggallah 45 kali 8, yaitu berapa anak? 360. Itu adalah buku yang pelajaran ditambah dengan yang buku cerpen kayak gitu. Maka jawabannya mana? Yang D. Insyaallah mudah ya. Nanti silakan disimak di pelan-pelan, nanti bisa di skip. Insyaallah yang soal diagram gambar atau diagram lingkaran mudah bagi kita kalau kita fokus. Soal berikutnya. Nah, di sini ada lagi-lagi ada tabel ya yang berkaitan dengan pengolahan data. Nah, ini adalah data pengunjung perpustakaan cerdas berkah bulan Februari ya, bulan Februari. Berarti Seninnya itu berapa? Minggu pertama segini, maka dijumlah ya. Ini kalau seperti ini kan Seninnya ada 4 kali nih, maka kita jumlah ke kanan. 177 tambah 186. Kita pelan-pelan ya, emang kita harus teliti anak-anak. Besok kalian akan dikasih buku atau kertas coret-coretan ya, silakan minta ke pengawas, kalau kurang boleh nambah. 186. Ini 13 minus 1, 16 363. Kemudian tambahkan 197 tambah 172. Berarti 7 tambah 2 itu berapa? 9 ya kan? 9 tambah 7 16 minus 1 3. Totalnya berapa nih? 12 minus 1 13 minus 1 7. 732. Ini adalah yang hari Senin. Kemudian hari Selasa berapa ini? Kita langsung saja ya. 7 tambah 2 itu 9. 9 tambah 8 itu 17. 17 tambah 3 20, nyimpen 2. 8 tambah 2 10. 10 tambah 9 19. 19 tambah 6 25. 25 tambah 8 30. 33, nyimpen 3. 3 tambah 1 4. 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. 6 tambah 1 7. Itu adalah hari Selasa ya. Kemudian hari Rabu, memang kita harus teliti ya, ini soal yang agak rumit tapi kita bisa mengerjakannya. 8 tambah 5 13 ya kan. 13 tambah 8 21. 21 tambah 3 24, nyimpan 2. 9 tambah 2 11. 11 tambah 6 17 tambah 5 berapa? 20. 22 tambah 7 29 ya, nyimpan 2. Jadi nyimpennya itu jangan ditulis dulu sini biar kita nanti bisa mudah dalam menjumlahkan. Nah, nyimpennya kan 2, maka tambah 1 berarti 3 tambah 1 4. 4 tambah 2 6 ya seperti itu. Itu adalah hari Rabu. Kemudian hari Kamis 6 tambah 6 12 ya kan. 12 tambah 8 20. 20 tambah 4 24, nyimpen 2. 2 tambah 6 8. 8 tambah 6 14. 14 tambah 8 22 ya kan. Kemudian 22 tambah 8 maka 30 nih, nyimpen 3. Jangan ditulis dulu nyimpennya. Nah, 3 tambah 1 2 3 4 maka 7. Itulah pengunjung di hari Kamis. Nah, yang terakhir di hari Jumat anak-anak. 6 tambah 2 8. 8 tambah 4 12 tambah 8 20, nyimpen 2. 7 13 27, nyimpen 7 2 ya. 2 tambah 4 yaitu 6. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah menuliskan seperti ini di kertas coret-coretan, maka kita bawa ke pernyataan. Nah, pernyataan kita harus baca pelan-pelan ya. Pertama, pengunjung paling sedikit datang di hari Rabu. Kita cek. Hari Rabu itu berapa? 694. Ada yang lebih sedikit yaitu hari Jumat, maka salah. Nah, kalau sudah kita tahu ada yang salah pernyataan ini, kita bawa ke opsi. Oh, nomor 1 salah, pilih yang tidak ada nomor 1-nya karena dia salah. Maka A ini salah, jangan dipilih ya. Kemudian B juga salah karena ada 1-nya. Maka antara C dan D. Nah, C dan D ini anak-anak yang beda apa?
oh 3 dan 4 ya kan, karena yang lain sudah sama, maka kita lihat yang nomor 3. Pengunjung paling banyak datang itu di hari Senin. Kita cek hari Seninnya. Hari Senin itu adalah 732, Selasanya 730. Oh benar nih, karena Senin itu paling banyak dan dia benar, maka yang pernyataan nomor 3 ini benar, maka yang nomor 4 salah. Otomatis jawabannya yang mana? Yang ada 3-nya, maka yang C. Seperti itu ya anak ya. Jadi ini adalah pembahasan berkaitan tentang pengolahan data, diagram lingkaran, terus kemudian pilihan ganda kompleks yang berkaitan tentang tabel. Yang pertama tadi yaitu berkaitan tentang diagram batang ya. Jadi pengolahan data itu yang dikomplekskan yaitu yang diagram batang sama tabel. Insya Allah anak bisa ya kalau kita fokus, terus berlatih, dan tentunya terus berdoa. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.